Halo, apa kabar untuk Cancer? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, semesta senantiasa bersama kita semua ya untuk Cancer. Kali ini aku mau reading buat Cancer tentang energi kehidupan kamu, baik dari segi karir, keuangan maupun asmara. Sekali lagi ini sifatnya tidak semua harus resonate ya, ambil dari segi positifnya. Dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising dan Venus kamu. Oke, serta Jupiter. Ya, Jupiter itu juga sangat mempengaruhi ya. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi karir, usaha dan studi. Zodiak Cancer. Comfort. Oh. Nyaman. Apakah kamu akan merasakan kenyamanan di sini untuk Cancer? Oke, prediksinya ya. Oke, aku cek dulu di sini. Oke, aku lihat ada Seven of Swords, Six of Wands, dan aku lihat ada Tower. Berbalik arah. Yang tadinya kalau situasinya ada yang nggak baik, nah kalau tadinya ada situasi yang nggak baik di sini ya, aku melihat mungkin untuk Cancer yang teman-temannya mulai nggak ada rasa iri sama kamu, atau ada niat yang nggak baik sama kamu, atau yang kayak gimana sama kamu. Kita ngomong masalah persaingan ya. Di sini aku melihat kayak berbalik arah ya teman-teman. Yang tadinya kamu kayak merasa nggak comfort ya, merasa kayak udah atau situasinya intinya kayak kita ngomong Seven Swords ya teman-teman. Jadi kayak kamu yang tadinya kayak waspada, berhati-hati dengan niat-niat orang yang gak baik sama kamu ya. Di sini mungkin ada orang iri sama kamu di sini. Apalagi kita masalah dagang ya, mungkin kita masalah bisnis, ada yang iri dengan kesuksesan kamu di sini, yang berusaha untuk kayak gimana lah sama kamu, bikin kamu down di sini. Tetapi ini aku lihat akan berbalik arah, dimana kamu berusaha untuk membangun kembali situasinya ya, berbalik menjadi kamu membangun kembali situasinya. So dengan hadirnya Tower ini gak harus jelek ya teman-teman. Aku melihat ada Tower soalnya di sini, makanya kita ngomong masalah comfort ya. Di sini mungkin kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Nah ya, ada orang-orang yang mungkin malah support kamu. Kita harus paham bahwa kita terhubung dengan banyak orang ya, kita terhubung dengan beberapa orang. Ada yang plus minus seseorang terhadap kita ya, yang plus bisa membantu, bisa support ya, bisa mendukung. Nah ini, jadi aku melihat ada rasa percaya diri kamu ini mulai muncul. Aku melihat ada situasi yang kemarin ini momen Tower mungkin terjadi sama kamu ya. Jadi kayak sempat kamu ini jatuh, down, atau kayak gimana, merasa kayak nggak nyaman atau apalah di sini. Ini berbalik menjadi comfort ya. Aku melihat ada happy di sini ya buat teman-teman. Jadi kayak kamu merasa sekarang situasinya mungkin kamu akan ada di atas, atau kamu merasa bahwa nih gua sekarang udah nyaman, nih gua udah merasa happy, nih gua udah merasa ya. Ini buat teman-teman. Jadi kayak mungkin dengan kepintaran kamu, kalau ini masalah studi ya, kamu mendapatkan nilai yang bagus terus, ujian yang bagus terus, bisa juga. Atau dosen ini lagi deket sama kamu, banyak orang yang kayak udah kayak ngatain mungkin sesuatu yang nggak perlu. Nah kita ngomong masalah mungkin ada isu-isu ya yang menjatuhkan kamu, bisa juga. Nah ini loh, ada suatu isu-isu yang berusaha untuk menjatuhkan kamu di sini, tetapi akhirnya membuat kamu bisa lebih baik ya. Nih, karena aku melihat dengan hadirnya comfort ini sendiri, I'm with you in your time of need, helping your heart to heal ya kan, membangun kembali rasa percaya diri kamu.
membangun kembali yang namanya ketakutan kamu, membangun kembali yang namanya yang tadinya kamu merasa, ih kenapa sih orang ini kayak gini ke gua, kenapa sih dia tuh bersikap kayak gini ke gua salah apa coba, kayak gitu ya. Mungkin kamu bertanya-tanya. Nah kalau memang ini terjadi sama kamu, udah cuekin aja. Kita ngomong masalah Seven of Swords. Mau orang mengatakan apa, seperti apa dan gimana, kalau kamu merasa apa yang kamu lakukan gak ada, ya udah ya, abaikan saja, cuekin aja. Biar orang itu mau kayak gimana sama kamu. Intinya seperti itu. Ya. Dan lebih tunjukkan bahwa kamu ya mau lebih memiliki kemampuan daripada dia. Semakin orang berusaha untuk kita ngomong masalah isu-isu yang beredar, bisa juga ya, isu-isu yang beredar berusaha untuk menjatuhkan kamu, semakin berusaha menjatuhkan kamu, semakin kamu harus mengembangkan diri kamu. Nah ini, ya, jangan dibawa perasaan. Nah ini yang aku takutkan buat teman-teman Cancer. Nanti kalau ada isu yang berkembang begini, jadinya dipikirin, jadinya malah dibawa perasaan. Nah, udah, ya. Itu kayak dimasukkan, kamu mendengar itu, masukkan telinga kanan, keluarkan dari telinga kiri, udah bodo amat gitu. Ya, kalau mau mengembangkan apa, studi kamu, karir kamu. Nah, ini. Oke? Itu kalau aku lihat untuk bisnis, usaha ya, usaha juga ya, usaha dan bisnis sama, usaha, karir dan studi kamu. Mau orang mengatakan apa terhadap kamu, isu-isu yang beredar seperti apa yang kamu dengar, udah ya, make your own more comfortable ya, bikin diri kamu lebih nyaman aja. Oke, so cuekin aja. Energi keuangan dan rezeki zodiak Cancer bulan April. Oke. Give from God. Apalagi kita ngomong masalah kamu sukses, gak hanya sukses dalam rezeki, gak hanya sukses dalam hal karir, usaha kamu, tapi bisa juga dari rezeki kamu. Nah ini, ya, karena aku melihatnya kemungkinan ya rezeki kamu akan ada peningkatan. Tuh kan, ada kepuasan. Mungkin yang sebelumnya kamu sempat bingung, ragu, cemas di sini ya, sedih ya. Buat teman-teman yang sebelumnya ini merasakan sesuatu yang gimana harus, aduh bisa nggak ya buat kedepannya. Ya mencoba untuk kayak situasinya kayak udah memanage keuangan dengan baik-baik ya. Di sini aku melihat ada situasi kayak kamu berusaha memanage keuangan dengan baik-baik di sini. Ya, gift from God. Angel bring you gift from your creator, open your arms to receive. Berarti persiapkan diri buat Cancer, kemungkinan akan ada rezeki lebih buat kamu di bulan April. Intinya seperti itu ya. Aku nggak tahu apa, tapi yang jelas di sini memang aku melihat ada emosional yang baik ya, emotional fulfilling. Jadi kalau aku melihat di sini memang situasinya sangat jauh berbeda, seperti di energi karir kamu, usaha kamu sama. Karena gini, ini buat teman-teman, ini energinya juga bisa lebih cepat atau lebih lambat. Walaupun ini prediksi untuk bulan April, ini bisa terjadi di 2 bulan atau 3 bulan ke depan ya. Nah ini, atau bahkan yang sebelum-sebelumnya sudah pernah kamu hadapi. Intinya gitu, kita mau masalah kesuksesan itu sendiri ya. Mungkin akan ada rezeki lebih yang bisa kamu terima di sini ya. Oke, jadi itu kalau aku lihat untuk perkembangan di keuangan kamu dan rezeki kamu yang tadinya mungkin sempat berusaha, apalagi kita kalau ngomong masalah usaha ya teman-teman, mungkin rezeki kamu berusaha memanage semaksimal mungkin agar usaha kamu ini bisa lebih baik. Atau bahkan kita ngomong masalah apa, kita ngomong masalah, nah ini loh, ada situasi yang ada situasi yang sangat ini ya, sama intinya gitu ya. Kita ngomong masalah antara karir dan rezeki kamu. Bisa saja di sini teman-teman, buat kamu yang pernah merasakan, ya semoga saja pandemi ini akan segera berakhir. Karena prediksi memang
kemungkinan di pertengahan sampai dengan bulan-bulan 10 ini pandemi ini akan segera berangsur-angsur membaik. Nah, inilah biasanya teman-teman ini akan memulai masa-masa di mana kalian energi kalian mulai membaik juga, ya. Tapi di sini aku sudah melihat untuk energi di Cancer, walaupun ini bukan dalam pertengahan ya. Tetapi memasuki di sini aku melihat sudah mulai ada tanda-tanda yang baik buat Cancer, dimana apalagi buat kamu yang maaf ya kayak sempat dikeluarkan dari pekerjaan, mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu rezeki ya, mendapatkan pekerjaan baru, dimana kayak kemarin kamu merasa diputus langsung ya. Nah di sini kamu merasa diputus langsung, yang bikin kamu sedih dalam hal keuangan di sini, yang kamu merasa terpuruk. Tapi di sini aku melihat akan ada kabar baik ya, akan ada kabar baik, akhirnya kamu bisa membangun diri kamu sendiri ya. Sehingga di sini aku melihat, nah oke, jadi itu ya kalau aku lihat untuk energi keuangan, energinya bisa lebih cepat lebih lambat, karena ini adalah suatu prediksi ya, tergantung dari energinya Cancer masing-masing. So kembali lagi di energi asmara buat Cancer di sini. Maaf buat Cancer, tiba-tiba terputus ya. Oke, aku mau lihat dulu untuk energi asmara. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in the present moment. Forgiving and learning. Oke, ini banyak banget kalau ngomong kayak gini ya. Jadi memang harus sebagian dari Cancer jika ingin membuka lembaran baru, ya masa lalu jadikan pelajaran aja, bukan untuk ditakutin. Tapi membuat kita menjadi lebih, oke, kenapa sih gua dulu tuh gagal? Kenapa sih kok gua ketemu sama seseorang yang kayak gitu-gitu terus? Nah, ini juga harus kita introspeksi diri ya, teman-teman. Kenapa? Semua itu pasti ada maksudnya. Semua itu mesti ada maknanya. Kenapa aku selalu terhubung dengan seseorang yang selalu seperti itu? Nah ini, kalian harus menemukan jawaban itu. Kenapa? Apakah ada yang salah? Nah ini loh, yang salah di mana? Cari jawaban itu. Bisa juga ya kita ngomong masalah itu. Oke, aku cek dulu di energi asmara. Zodiak Cancer, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Oh, fine. Ya, tuh kan gini teman-teman. Selama kamu masih belum bisa healing, sulit untuk kamu untuk membuka lembaran baru. Sebetulnya seperti itu, ya. Jadi, kalau kamu masih belum bisa belajar dari masa lalu, bisa saja kamu akan terkoneksi dengan orang yang itu terus gitu aja. Ya, tentang forgiving and learning. Atau bisa juga di sini buat teman-teman, di sini kalau aku melihat dengan hadirnya forgiving and learning ini sendiri juga ada situasi di mana dengan hadirnya Nine Swords saat ini lagi banyak aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Apakah memang lagi nggak nyaman dengan situasi asmara kamu? Aku melihat ada situasi kondisi yang tidak nyaman dengan asmara kamu. Apakah setiap kali ada masalah tidak pernah ada penyelesaiannya? Nah ini, ya. Apakah setiap kali ada masalah nggak ada ujungnya? Masalahnya kayak gimana? Kenapa? Aku lihat ada The World. Ingin menutup siklus, tapi nggak ditutup-tutup. Di sini aku melihat ada beberapa dari Cancer masih berharap ya. Bisa juga gini, as you release and heal the past, you experience more loving in your present moment. Apapun, entah itu orang dari masa lalu atau orang yang baru, aku melihat di sini ini kayak fokus di kamu. Bisa juga ya teman-teman. Nah ini, aku melihat ada situasi di mana masih ingin, jadi kayak kamu masih berharap
bahwa ada seseorang berharap ya, kita mau berharap entah itu orang baru atau orang lama, aku nggak ngerti, yang jelas masih berharap ya. Apakah ada harapan? Nah ini loh, apakah masih ada harapan buat kamu dalam asmara? Nah, apakah harapan kembali atau harapan mendapatkan orang baru? Ini sangat general ya teman-teman, nanti sesuaikan dengan situasi kamu. Kamu berharap apakah orang lama atau orang baru? Intinya berharap bahwa hubungan ini bisa lebih baik, berharap bahwa hubungan ini bisa menyatu, berharap masalah ini bisa selesai, berharap bahwa hubungan di sini bisa lebih baik atau yang lainnya. Intinya seperti itu. Ingin segera untuk masalah-masalah dalam hal kondisi asmara kamu ini selesai, nggak kayak gini-gini terus situasinya. Ada the world. Ingin menutup siklus tapi nggak bisa-bisa. Ingin menutup siklus, entah itu kalau ada masalah ya ingin segera selesai masalahnya. Ya, makanya di sini aku melihat ada 9 swords. Sempat kepikiran, aduh gimana ini asmaranya kayak gini, apakah masih ada kesempatan, apakah masih bisa dibenahi, apakah masih bisa untuk bersama lagi, apakah masih bisa untuk enakan lagi, apakah hubungan ini bisa kedepannya begini lagi. Tetapi di sini memang aku melihat ada situasi di the world, yaitu apa? Penyelesaian. Sedikit demi sedikit masalah kamu terselesaikan. Ya. Nah ini. Oke. Itu untuk yang pertama. Lalu untuk yang kedua. Ya, jika kita ngomong masalah, Kak, gimana sih perasaan dia terhadap kamu? Nah, sebetulnya dia itu hanya memilih kamu di sini, ya. Perasaan dia hanya sama kamu. Mungkin kalaupun suruh memilih ya banyak pilihan, tapi aku melihat dia pilih kamu di sini. Ya, dia pilih kamu. Bersama kamu dia ingin menutup siklusnya. Karena mungkin selama ini yang dia nanti nggak kunjung dia dapatkan. Nah, baru dia dapatkan ini saat dia bertemu dengan kamu. Ya. Di sini kita ngomong masalah ada forgiving and learning as you release. Jadi gini, ada situasi di mana di masa lalu, kan kita ngomong masalah mungkin orang yang terhubung dengan kamu selalu mengalami kegagalan, dan begitu juga dengan kamu. Nah, di saat aku melihat dua-duanya ini udah mulai merasa ya, merasa sama-sama ready, di sini aku melihat dimanapun kalian ya, kayak dia atau kamu ya, keduanya ini merasa bahwa kita sama-sama punya masa lalu, kalian sama-sama punya masa lalu, tapi masa lalulah yang membuat kalian ini akhirnya bertemu dan bisa menyatu. Intinya seperti itu ya, dimana kayak keduanya sama-sama kayak bikin stres. Aduh, kenapa sih nggak bisa ketemu dengan seseorang yang pas buat gue ya. Nah ini memang aku melihat ada situasi dia hanya memilih kamu di sini ya, walaupun mungkin kemarin-kemarin ya, tapi kayak aku melihat kayak situasinya ya, fine, aku udah pilih kok. Walaupun dia punya masa lalu di sini ya. Walaupun dia punya masa lalu, tetapi Dan aku lihat memang dengan hadirnya 9 swords ini sendiri, sempat kayak dia ini apakah memang dia kayak mencoba, apakah memang kamu yang terbaik untuk dia atau enggak. Dia mencoba untuk mendalami lagi, sedikit demi sedikit. Nah ini loh, sedikit demi sedikit ya. Nah ini, dan di sini aku juga melihat ada situasi magician. Intinya apa? Yaitu peluang. Karena dia merasa bahwa kamu adalah orang yang pas mungkin buat dia ya. Nih, atau bisa juga seperti ini yang ketiga ya buat Cancer. Jika ada ini aku nggak tahu siapa yang salah dalam masalah asmara di sini. Ya. Tetapi yang merasa bersalah dalam hubungan, nah ini ya, ini bisa terbalik, entah kamu atau pasangan ya. Yang merasa bersalah dalam hubungan di sini ingin kembali, ingin bersama, ingin memaafkan. Kita saling memaafkan. Mungkin ini adalah pasangan kamu. Ya, ingin menyelesaikan masalah. Kalau nggak gitu nanti jadi bawa pikiran, ingin segera, ayolah kita udah damai aja. Udah maafin gue ya, kita damai-damai aja ya gitu
Ya, please kasih gue kesempatan lagi ya. Nah, kayak gitu loh. Ya. Oke. Jadi itu buat teman-teman Cancer, aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.